Bab 201, Bab 120, Pemusnahan Feng Sanyou. Perubahan sekte yang mengejutkan, 9K bab gabungan mencari suara bulanan, garis bawah 4. Penerjemah, 549.690.339. Pada saat ini, hanya satu orang di dunia yang tahu apa yang telah dilakukannya sebelumnya, dan semua orang lain yang menemaninya telah binasa. Dia telah meremehkan Raja Kera Iblis Pelindung dan jumlah batu roh di bawah tanah. Itu bukan hanya beberapa ratus batu roh kelas menengah, tetapi hampir 1000. Pada saat itu, Chusun dan Mu Yunhai, sebagai alkemis terlemah, meremehkan Raja Kera dan binasa lebih dulu. Pertempuran ini sangat sulit. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran keras, Yasuo akhirnya menunjukkan kekuatan ilahinya dan menggunakan teknik pedang pengambil nyawanya untuk memenggal kepala Raja Kera. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Raja Kera dapat menghancurkan dirinya sendiri pada saat kejatuhannya, dan dalam sekejap, semua yang lain tewas di tempat kecuali Feng Sanyou, Master Arai yang mengendalikan formasi, dan Yasuo yang kehilangan kekuatan pertempurannya setelah pukulan terakhir. Wajah Master Arai menjadi pucat pasi seperti kertas emas karena pukulan terakhir Raja Kera dan serangan balik formasi. Dia berbaring di satu sisi, hampir tidak sadar dan hampir tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa utuh adalah Feng Sanyou, yang tidak pandai bertarung, karena dia telah bersembunyi di belakang sepanjang waktu. Teman Taois, apa kabar? Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Mari kita lihat apa yang telah kita peroleh dari perjalanan ini. Pada saat ini, Feng Sanyou dan yang lainnya tidak merasa terlalu sedih tentang kematian rekan-rekan mereka karena mereka melihat lubang di sebelah gua Kares yang dipenuhi dengan anggur buah, sama seperti yang mereka minum sebelumnya. Kami mendapatkan jackpot. Dengan ekspresi gembira, Yasuo dan Master Arai berjuang untuk duduk dan memulihkan kekuatan mereka dengan mengalirkan energi mereka sementara Feng Sanyou turun untuk mengumpulkan batu-batu roh. Mereka tidak khawatir tentang Feng Sanyou melakukan sesuatu yang tidak diinginkan karena mereka semua mengambil sumpah Dao Surgawi sebelum berangkat bahwa mereka tidak akan saling menyerang sebelum membagi keuntungan. Jadi mereka benar-benar rileks dan membenamkan diri dalam pemulihan selama meditasi mereka. Setelah Feng Sanyou kembali dari bawah tanah, ekspresinya agak aneh. Dia melirik Yasuo dan Master Arai yang telah menutup mata mereka dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menguatkan hatinya dan membuat keputusan. Dia mengumpulkan kantong penyimpanan dari tubuh Chusun dan yang lainnya dan membagi anggur buah menjadi 3 bagian yang sama menggunakan 3 kantong penyimpanan. Adapun batu roh yang dia peroleh di bawah, dia menarik napas dalam-dalam dan juga membaginya menjadi 3 bagian. Namun, ini bukan beberapa ratus batu roh kelas menengah yang dia perkirakan sebelumnya tetapi 1000 dari mereka. Setelah membagi semuanya secara merata, dia mengeluarkan jimat bola api dan meletakkan tas penyimpanan di depan Yasuo dan Master Arai. Aku telah memenuhi janjiku dengan membagi rampasan perjalanan ini, disaksikan oleh langit dan bumi. Saat berikutnya, dia membentuk segel di tangannya, dan teknik bola api meledak, langsung membunuh Master Arai dan Yasuo, yang tidak sadarkan diri selama kultivasi mereka, tanpa pemberitahuan apapun. Mereka terlalu mempercayai sumpah Dao Surgawi dan tidak pernah berpikir bahwa Feng Sanyou akan memanfaatkan celah dalam sumpah itu dan membunuh mereka semua. Sekarang, Feng Sanyou menenangkan emosinya yang bersemangat, mengumpulkan semua barang dari tubuh semua orang, dan melemparkan mayat mereka ke dalam gua, termasuk tubuh Raja Kera. Dia mengumpulkan darahnya dan memeriksanya untuk memastikan tidak ada jejak yang tersisa sebelum pergi. Pada saat ini, satu-satunya perhatian Feng Sanyou adalah Liang Seng karena hanya dia yang tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak terburu-buru, tetapi kemarin dia tidak sengaja bertemu Liang Seng di kios lain, dan dia terlalu gugup untuk tahu apakah Liang Seng melihatnya menjual tungku pemurnian pil Chusun. Dia tidak berani bertaruh pada Liang Seng yang tidak melihatnya, jadi kejadian hari ini terjadi. Liang Seng tampak tidak sadar saat itu, terus berjalan di depan, dan jalan setapak menjadi semakin jauh. Pepohonan di hutan menjadi lebih rapat, dan cahayanya semakin redup. Tepat saat Feng Sanyou hendak bergerak, tiba-tiba, Liang Seng menghilang dari pandangannya. Di mana dia? Saat berikutnya, penglihatan Feng Sanyou menjadi gelap, dan dia langsung mati bahkan tanpa sempat bereaksi. Saat dia jatuh, sosok Liang Seng muncul di belakangnya. Tanpa ragu, dia dengan cepat mengobrak-abrik mayat Feng Sanyou dan membersihkan semua barang miliknya dalam waktu singkat.
Kemudian, bola api muncul di ujung jari Liang Seng. Dengan bola api yang melesat keluar, Feng Sanyou menghilang dari dunia. Liang Seng kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan santai. Mengapa Feng Sanyou berniat membunuhnya? Dia tidak menyimpan dendam terhadapnya, dan serangan baliknya hanyalah pembelaan diri. Orang-orang, jangan memendam niat buruk terhadap orang lain. Di dalam pasar sekte Danding, sekarang Liang Seng berada di rumah guanya, melihat ke-6 tas penyimpanan di depannya, dan tidak bisa menahan rasa heran. Tidak heran Feng Sanyou ingin membunuhnya, Feng Sanyou ternyata juga kejam. Dia membunuh Ye Suo dan yang lainnya, kalau tidak, mengapa tas penyimpanan mereka ada di tangannya? Jika dia setuju untuk pergi bersama Feng Sanyou saat itu, bukankah Feng Sanyou akan mati di tangannya hari itu? Liang Seng menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran ini, dan saat ini, pedang artefak berpola 3 milik Ye Suo muncul di tangannya, pedang yang bagus. Pada saat ini, keterampilan pemurnian senjata Liang Seng sudah dianggap yang terbaik di antara para kultivator lepas. Namun, dia belum pernah memurnikan senjata ajaib berpola 3 sebelumnya. Bukan karena keterampilan pemurniannya tidak memadai, tetapi lebih karena dia kekurangan bahan yang sesuai. Bagi seorang kultivator lepas untuk mendapatkan bahan-bahan seperti itu akan sangat sulit. Selain itu, bahkan jika seorang kultivator lepas memiliki bahan-bahan seperti itu, mereka kemungkinan akan memperdagangkannya dengan sekte untuk mendapatkan sumber daya. Memikirkan hal ini, Liang Seng mengingat batu roh yang dimilikinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus bergegas untuk memurnikan cincin penyimpanan. Namun, dia belum memiliki banyak kepercayaan diri untuk memurnikan cincin penyimpanan. Keterampilan pemurniannya perlu diasah lebih lanjut. Bagaimanapun, batu roh itu langka, dan dia tidak ingin merusaknya dengan tangannya sendiri. Mengenai lebih dari 1000 jin anggur buah di dalam tas penyimpanan, Liang Seng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Itu adalah manfaat yang tidak disengaja. Siapa yang mengira bahwa dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa memuaskan nafsu makannya sendiri. Anggur buah ini memiliki efek yang sebanding dengan pil kultivasi ki berkualitas tinggi, tetapi bagi Liang Seng, yang menerobos ke alam pembentukan pondasi dengan pil yuan sejati yang tak terhitung jumlahnya, anggur buah ini hanyalah untuk bersantai. Namun, ketika dia melihat lebih dari 1000 batu roh kelas menengah di dalam tas penyimpanan yang diwarnai dengan elemen api dan aura anggur buah, Liang Seng akhirnya mengerti mengapa Feng Sanyou begitu ingin bergerak padanya. Dapat dikatakan bahwa kekayaan menggerakkan hati orang. Tidak heran, Feng Sanyou akan mengambil risiko seperti itu. Dia tidak hanya melukai Ye Suo dan yang lainnya tetapi juga tidak ingin membocorkan informasi apapun, oleh karena itu dia mencoba bergerak pada Liang Seng. Sayangnya, pada akhirnya, takdir mempermainkan, dan semuanya berakhir menjadi tawar-menawar bagi Liang Seng. Apakah ini bisa dianggap memiliki kebajikan? Melihat benda-benda ini, Liang Seng berpikir sejenak dan memutuskan untuk mendaur ulang dan membuat ulang semua yang tidak dibutuhkannya, termasuk pedang ajaib berpola 3. Dengan keterampilan pemurniannya, memurnikan senjata ajaib berpola 3 tidak lagi menjadi tantangan. Barang-barang yang didaur ulang dan dibuat ulang tidak akan lagi memiliki aura sebelumnya. Ketika dikeluarkan lagi, tidak ada yang akan mengaitkannya dengan Ye Suo. Mengenai tas penyimpanan, Liang Seng memiliki lebih dari selusin di tangannya. Akan lebih baik mengembalikan beberapa di antaranya untuk dimurnikan dan mendapatkan bubuk roh hampa. Bubuk itu kemudian dapat diteliti dan digabungkan untuk bereksperimen dengan memurnikan cincin penyimpanan, bersiap untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya sendiri di masa mendatang. Mengenai pil, jimat, teknik susunan, dan bendera susunan lainnya di dalam tas penyimpanan, Liang Seng menyisihkannya untuk sementara waktu. Dia akan menanganinya nanti ketika dia memiliki kesempatan untuk mengunjungi pasar lain. Untuk beberapa saat, Liang Seng memperkirakan harta miliknya sendiri, dan bahkan dia tidak dapat menahan rasa terkejut. Dengan barang-barang ini, bahkan jika dia membangun keluarga kultivasi, dia akan memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk 10 di antaranya. Dia terlalu kaya, tetapi semua ini adalah harta eksternal. Jika dia dapat menggunakannya untuk menukar formula pil yuan emas, dia akan bersedia menukar semua sumber daya ini dengan bahan untuk memurnikan pil yuan emas. Pada saat ini, Liang Seng menatap langit-langit, mengambil cangkir, mengisinya dengan anggur buah, dan meminumnya dalam satu tegukan. Itu menyegarkan dan menyegarkan. Pada akhirnya,
kultivasi merupakan jalan yang sulit. Keesokan harinya, Liang Seng pergi ke pasar seperti biasa untuk mendirikan kiosnya, tanpa ada perubahan apapun. Mengenai hilangnya Feng Sanyou, tidak seorang pun mengetahuinya untuk saat ini. Sebelumnya, ia jarang muncul di kios-kios pasar, jadi tidak ada yang memperhatikannya saat ini. Awalnya, kehidupan seperti itu diperkirakan akan terus berlanjut dengan damai, tetapi bahkan belum sebulan kemudian, pasar sekte Danding tiba-tiba mengumumkan penutupannya. Tidak seorang pun diizinkan pergi dan semua orang luar dilarang masuk. Untuk waktu yang singkat, para kultivator lepas yang sedang mengolah ladang spiritual mereka di luar dikunci dan tidak dapat kembali. Sementara itu, para kultivator di dalam pasar tidak diizinkan pergi. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Huang Yifan bahkan lebih cemas saat ini. Sehari sebelumnya, ia datang ke pasar untuk menemui Liang Seng untuk minum dan berdiskusi. Akibatnya, kedua saudaranya masih berada di ladang spiritual di luar pasar. Dengan sekte Danding yang bertindak seperti ini, jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Ia tentu saja mengkhawatirkan saudara-saudaranya di luar. Namun, kali ini, tidak peduli bagaimana para kultivator bebas bertanya, tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Bahkan toko-toko dari 3 sekte dan 6 ordo telah tutup dan berhenti berdagang. Pada hari ketiga, sekte Danding tiba-tiba mengirim orang, tepatnya 3 kultivator alam pendirian fondasi, untuk mengumumkan bahwa semua kultivator profesional sekunder di pasar, seperti pemurni artefak, ahli jimat, dan ahli susunan, memiliki kesempatan untuk menjadi murid luar atau tetua tamu dari sekte dan Ding. Sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah mendengar berita ini, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar memang telah terjadi, hanya saja mereka tidak tahu apa itu. Hanya alasan ini yang dapat mendorong sekte Danding untuk segera merekrut kultivator dengan keterampilan tambahan selain alkemis. Hari itu, pagi-pagi sekali, Liang Seng diundang ke kantor administrasi oleh seseorang dari tokoh sekte Danding. Ketika dia tiba di kantor, sudah ada beberapa orang di dalam. Liang Seng mengenali banyak wajah mereka, karena mereka semua membuat nama untuk diri mereka sendiri di pasar dengan profesi selain alkimia. Pada saat ini, kantor administrasi sangat sunyi, dan mata semua orang menunjukkan kegelisahan. Mereka tidak mengerti mengapa pasar sekte Danding akan mengatur hal-hal seperti ini. Wajah Liang Seng juga tidak terlihat baik, karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika itu menyangkut keselamatannya sendiri, dia tidak akan peduli jika dia mengekspos dirinya sendiri, tetapi dia akan mencoba melarikan diri dari pasar terlebih dahulu. Untungnya, tidak butuh waktu lama bagi semakin banyak orang yang direkrut untuk datang. Setelah beberapa saat, ketika tidak ada orang lain yang masuk, dengan suara, bang, pintu kantor administrasi tertutup rapat. Pada saat ini, para alkemis kultivasi bebas di pasar juga sangat cemas. Mereka semua berkumpul tidak jauh, menunjuk situasi kantor administrasi dan berbisik-bisik. Tidak ada yang bisa tenang sekarang, dan banyak orang telah berhenti berdagang karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan toko-toko dari 3 sekte dan 6 sekolah tidak lagi buka, yang berarti bahwa mungkin tidak ada sumber resmi untuk barang-barang berkualitas tinggi, jadi mereka harus menghargai apa yang mereka miliki. Adapun kantor administrasi, pada saat ini, orang-orang dari sekte Danding akhirnya muncul. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi secara langsung mengumumkan bahwa mereka telah mengatur berbagai tes seperti pemurnian, jimat, dan teknik susunan di lantai pertama dan kedua. Mereka yang lulus dapat bergabung dengan sekte luar sekte Danding. Mereka juga mengatakan bahwa jika mereka ingin tahu apa yang telah terjadi, begitu mereka menjadi murid luar sekte Danding, mereka secara alami akan tahu apa yang telah terjadi. Mendengar ini, meskipun para kultivator bebas itu bingung, mereka juga agak bersemangat, lagi pula, ini adalah bergabung dengan sebuah sekte. Liang Seng tentu saja tidak bisa menonjol saat ini dan berpura-pura bersemangat juga. Dia diam-diam mengamati bahwa, termasuk kultivator tahap pembentukan pondasi yang ditempatkan sebelumnya, hanya ada 3 kultivator tahap pembentukan pondasi di kantor administrasi sekarang. Dia bisa melarikan diri. Liang Seng merasa sedikit lega. Pada saat ini, para murid sekte Danding melihat bahwa semua orang telah tenang dan bahkan memiliki ekspresi terkejut, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit puas. Ini adalah kekuatan sekte tersebut. Jika bukan karena kecelakaan itu,
apakah para kultivator lepas ini memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Sekte Danding. Namun, tindakan Sekte Danding juga dipaksakan. Mungkin bahkan pemimpin Sekte Danding, atau para pemimpin dari 3 sekte dan 6 ordo lainnya, tidak pernah menyangka bahwa Sekte Huatian akan menjadi begitu gila. Tidak, harus dikatakan bahwa Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas sama-sama gila. Mereka tanpa sadar telah melakukan begitu banyak hal besar, mendorong situasi ke titik yang tidak bisa dikembalikan. Sebelumnya, semua tindakan mereka hanyalah ketahanan. Siapa yang tahu apakah 3 sekte dan 6 ordo lainnya akan menyesalinya saat ini. Jika bukan karena rasa takut mereka terhadap Sekte Huatian, yang secara diam-diam mendukung Sekte Hijau Atas di belakang layar, mungkin Sekte Huatian tidak akan bertindak seperti ini. Namun, para kultivator Sekte Danding bertanya pada diri mereka sendiri, jika bukan karena netralitas Sekte Danding, mereka mungkin akan bertindak seperti sekte lainnya, menggunakan taktik curang hanya untuk bertahan hidup. Namun, konflik ini bisa dibilang merupakan peristiwa paling menegangkan dalam puluhan ribu tahun di antara 3 sekte dan 6 ordo. Bahkan Sekte Danding yang netral harus membuat beberapa persiapan saat ini, berharap agar situasinya tidak semakin memburuk. Jika tidak, mereka tidak tahu apa hasilnya. Ketiga kultivator tahap pembentukan pondasi tidak lagi memiliki pikiran apapun. Mereka melihat ke arah para kultivator lepas, yang sedang mengikuti ujian satu persatu di kantor administrasi, hanya untuk menemukan bahwa satu orang berdiri tak bergerak di tengah. Kedua kultivator tahap pembentukan pondasi yang baru saja dikirim tidak dapat menahan rasa bingung. Namun, setelah melihat siapa orang itu, Sun Qingrui, kultivator tahap pembentukan pondasi yang ditempatkan di pasar, memahami situasinya. Biarkan dia pergi ke sisi pemurni terlebih dahulu. Sun Qingrui menyampaikan pesan itu kepada murid Sekte Danding, lalu menjelaskan situasi Liang Seng kepada 2 penggarap pembentukan pondasi lainnya. Penggarap lepas ini bernama Yang Seng, seorang pemurni dan ahli formasi yang luar biasa. Dia mungkin ragu-ragu tentang ujian mana yang harus dipilih sekarang. Begitu, dalam keadaan normal, sebagai penggarap tahap pembentukan pondasi yang tinggi dan perkasa, mereka tidak akan melirik seorang penggarap lepas sedikitpun. Namun sekarang berbeda, inilah saatnya untuk menggunakan orang pasar Danding. Liang Seng dibawa ke area peralatan pemurnian untuk penilaian oleh seorang murid kantor administrasi Sekte Danding. Setelah melihat bahan-bahan pemurnian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, layak untuk sebuah sekte, benar-benar kaya dan sombong. Namun, dari sini, juga dapat dilihat bahwa situasi kali ini memang istimewa. Jika tidak, mengapa mereka begitu akomodatif terhadap penggarap longgar? Kali ini selama penilaian pemurnian Liang Seng, dia tidak terlalu menyembunyikan kemampuannya. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah membuat nama untuk dirinya sendiri di sini. Jika dia dengan sengaja menyembunyikan keahliannya sekarang, itu mungkin akan menjadi bumerang. Namun, dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tampak berhati-hati di permukaan, tetapi tenang dan tenang di dalam. 2 hari kemudian, setelah melihat 1 atau 2 orang menyelesaikan pemurnian mereka, Liang Seng berpura-pura telah berhasil menyelesaikan pemurnian dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Instrumen sihir 1 pola, kelas atas. Seseorang segera datang untuk menilai alat sihir yang telah disempurnakan Liang Seng. Namun, sebelum Liang Seng bisa bernapas lega, ia dibawa untuk menemui Master Arai. Saat ini, Liang Seng diam-diam melirik ke tempat para penggarap tahap pembentukan pondasi dari Sekte Danding berada, karena situasinya diatur dari sana. Setelah itu, Liang Seng tidak melakukan gerakan apapun. Sama seperti saat pemurnian, ia mempertahankan tingkat keterampilan yang sama, berada di peringkat depan di antara penggarap lepas dalam penguasaan Arai. Ketika semua penilaian selesai, mereka diatur untuk duduk bersama, dengan tenang menunggu hasil akhir. Namun, saat ini, beberapa penggarap lepas telah dilepaskan, dan banyak yang tersisa. Mereka yang bisa tinggal adalah mereka yang lulus penilaian keterampilan. Namun, mereka segera menemukan bahwa hasilnya tidak diumumkan secara langsung, sebaliknya, mereka dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan untuk percakapan pribadi. Liang Seng tidak dipanggil di awal. Namun demikian, saat ia duduk di antara para penggarap lepas, kepalanya yang tertunduk menunjukkan ekspresi tidak senang. Ternyata beberapa penggarap tahap pembentukan pondasi dari Sekte Danding sangat percaya diri, mengira bahwa penggarap lepas ini tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan.
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa di antara mereka ada seorang penggarap tahap pembentukan pondasi yang telah mencapai alam ketujuh pelatihan Qi. Tanpa mereka sadari, pasar Sekte Huatian tempat di awalnya berada telah rata dengan tanah. Hanya 5 hari yang lalu, tanpa peringatan apapun, Sekte Huatian benar-benar memblokir jalur antara pasar mereka dan dunia sekuler, menyebabkan konflik lain dengan Sekte Hijau Atas, yang mengarah ke pertempuran langsung. Jelas, itu adalah tindakan tiba-tiba Sekte Huatian kali ini, tetapi tanpa diduga, pada titik ini, Peramal Hijau Atas benar-benar tidak mau menyerah dan masih merencanakan di dunia sekuler. Akibatnya, para kultivator dari kedua sekte tidak hanya bersaing untuk mendapatkan orang-orang di dunia sekuler. Mereka benar-benar telah memulai perang skala penuh di dunia sekuler. Jika orang-orang sekuler melihat pertempuran antara para kultivator pada saat itu, tidak mengetahui kebenarannya, mereka mungkin akan berpikir bahwa akhir dunia telah tiba. Tentu saja, perang sekuler telah lama berakhir, bahkan ibu kota Zhou Agung pun hancur menjadi reruntuhan. Adapun orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang meninggal di dunia sekuler karena akibat pertempuran kultivator, tidak ada cara untuk mengetahuinya dan tidak ada batasan jumlah korban jiwa. Hal yang paling mengerikan adalah garis keturunan kerajaan Zhou Agung. Selain keluarga Zhou Agung yang tersebar di seluruh dunia sekuler, kerugian garis keturunan kerajaan di ibu kota sangat besar. Meskipun garis keturunan kerajaan Zhou Agung mampu mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, ketika menghadapi perang tingkat tinggi seperti itu, bahkan jika mereka merasakan bahaya, itu akan sia-sia. Itu karena, dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya bisa dipaksa menjadi korban dalam pertempuran antara kedua sekte. Pada saat ini, Liang Seng bahkan dapat membayangkan keputusasaan keluarga kerajaan Zhou Agung dan rakyat jelata sekuler pada saat kematian, sama sekali tidak berdaya. Tepat setelah perang berakhir, tiga sekte dan 6 ordo lainnya buru-buru campur tangan, meminta kedua belah pihak untuk menghentikan serangan mereka. Mereka yang mengambil tindakan langsung diatur di kedua sisi pasar, mencegah mereka bertemu dan menyebabkan konflik. Tetapi perilaku Sekte Huatian sesudahnya sangat kejam. Ketika Zhou Mo dan anggota muda keluarga Zhou mendengar berita itu, mereka tercengang di tempat. Awalnya, mereka tidak memiliki reaksi radikal apapun. Namun, keesokan harinya, mereka memasuki dunia sekuler, mengumpulkan semua murid keluarga Zhou yang tersebar di seluruh dunia fana Zhou Agung, dan memindahkan mereka semua ke dunia kultivasi. Kemudian, para kultivator keluarga Zhou ini, yang dipimpin oleh 5 murid utama pendirian fondasi, melancarkan serangan langsung terhadap murid-murid Sekte Hijau Atas yang sebelumnya telah berpartisipasi dalam perang sekuler dan tinggal di Penanda. Kali ini, semua kultivator tahap pendirian fondasi Sekte Hijau Atas yang tetap berada di pasar tewas dalam pertempuran, yang memungkinkan 3 sekte dan 6 ordo menyaksikan kekuatan keluarga Zhou. Adapun Taois inti emas dari Sekte Hijau Atas, mereka dikalahkan dan melarikan diri saat berhadapan dengan alat roh di tangan Taois inti emas Sekte Huatian, dilaporkan menderita luka parah yang mempengaruhi fondasi mereka. Dalam keadaan ini, Sekte Huatian secara langsung menyatakan jatuh sepenuhnya dengan Sekte Hijau Atas, dan aliansi antara 3 sekte dan 6 ordo benar-benar terganggu. Sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo agak menyesali tindakan mereka saat ini. Jika mereka sebelumnya tidak memihak Sekte Hijau Atas, hal-hal mungkin tidak meningkat ke titik ini. Namun, bahkan jika mereka memiliki kesempatan lain, mereka akan membuat pilihan yang sama, karena perkembangan Sekte Huatian dalam 200 tahun terakhir terlalu mengerikan. Kali ini, sekte lain mencoba menengahi antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas, mengetahui bahwa itu akan sulit. Namun, mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk memasuki Sekte Huatian. Tampaknya, Sekte Huatian bertekad untuk mencari keadilan dari Sekte Hijau Atas, bahkan mengusir tokoh-tokoh sekte lain dari pasar. Namun, ini juga bisa dipahami. Lagi pula, dalam waktu kurang dari 200 tahun, 5 dari 30 anggota keluarga Zhou Agung telah mencapai pembentukan fondasi, yang menandakan bahwa apa yang telah dilakukan Sekte Hijau Atas dapat merusak akar Sekte Huatian yang sedang tumbuh. Sebagai hasil dari provokasi ini, hasil saat ini tidak mengejutkan Sekte Huatian sebenarnya cukup tidak berdaya. Sebelumnya, mereka mengira bahwa Sekte Sang King telah menahan diri karena mencuri anggota sekte. Tanpa diduga, sekte lain diam-diam melepaskan diri dan menyelinap melalui area sekte mereka.
Wabah yang tiba-tiba ini menyebabkan hampir semua sekte dari 3 sekte dan 6 ordo terlibat. Untuk sementara waktu, seluruh area 3 sekte dan 6 ordo menjadi kacau. Untuk mengekspresikan pendirian mereka, Sekte Huatian menarik diri dari semua pasar di luar area mereka sendiri, hanya menyisakan pasar Sekte dan Ding yang tidak berubah. Dalam waktu singkat, semua pasar telah berubah menjadi pasar eksklusif untuk setiap sekte, yang memaksa Sekte dan Ding untuk melakukan langkah ini. Faktanya, Sekte dan Ding menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka tidak kekurangan alkemis, tetapi mereka kekurangan profesi kultivasi tambahan lainnya. Selama masa damai, mereka dapat mengatasinya. Namun, sekarang, mereka hanya bisa merencanakan ke depan agar Sekte dan Ding tidak terseret ke dalam kekacauan. Mereka hanya ingin berkultivasi secara netral dan mantap. Namun, sekte lain dari 3 sekte dan 6 ordo tidak berpikiran sama. Mereka hampir bersamaan mengunjungi Sekte dan Ding saat situasi semakin tegang. Kali ini, Sekte dan Ding bersikap adil dan jujur dengan memberikan pil spiritual secara merata kepada semua pihak dan kemudian memutuskan untuk menutup gerbang gunung sesegera mungkin. Setelah mengetahui situasi ini, wajah Liang Seng secara alami tidak terlihat baik saat ini. Dia hanya ingin hidup dengan damai, tetapi sekarang tidak ada tempat baginya untuk menemukan kedamaian seperti itu. Jika dia tidak secara tidak sengaja datang ke dunia kultivasi, dia mungkin telah mati dalam kekacauan dunia sekuler ibu kota Zhou Agung, bahkan jika dia memiliki rentang hidup yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran ini bahkan membuat hati Liang Seng tegang. Memang, dia agak malas mencari metode perlindungan Dao akhir-akhir ini, yang masih menjadi tugasnya yang paling mendesak. Tentu saja, sekarang setelah dia memahami situasinya, dia tidak bermaksud untuk melarikan diri dari Sekte dan Ding. Pergi tiba-tiba hanya akan membuatnya tampak lebih mencurigakan. Selain itu, kemana dia bisa melarikan diri di wilayah 3 sekte dan 6 ordo? Dan kemana lagi yang lebih aman dibandingkan dengan Sekte dan Ding? Selama dia bisa menanganinya dengan benar, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan formula pil Yuan emas jika dia bergabung dengan Sekte dan Ding kali ini. Setelah mendapatkan formula pil, jika ada gerakan, dia bisa memilih kesempatan untuk melarikan diri. Selama itu bukan inti emas, dia seharusnya aman jika dia melarikan diri ke tempat-tempat terpencil dan berkembang dengan hati-hati. Tentu saja, jika benar-benar sampai pada titik yang berbahaya, dia tidak akan peduli lagi dengan formula pil Yuan emas, hidupnya lebih utama. Dia tidak menyesal datang ke pasar dan Ding, karena jika dia tetap tinggal di pasar Sekte Huatian, dia akan terperangkap dalam pusaran air, yang akan sangat sulit untuk diatasi. Segera giliran Liang Seng untuk masuk ke ruangan sendirian. Karena dia sudah siap secara mental, penampilannya sekarang sangat masuk akal. Menghadapi kultivator tahap pembentukan pondasi Wu Yong, yang berbagi berita tentang pertempuran besar antara Sekte Huatian dan Sekte Sangking, wajah Liang Seng langsung pucat seolah-olah dia sangat terkejut. Kemudian, dalam menghadapi undangan Sekte dan Ding, dia memilih untuk bergabung dengan sekte luar tanpa ragu-ragu. Selain itu, karena kehebatannya dalam pemurnian arai dan artefak, meskipun dia hanya di tingkat ke-7 pemurnian Qi, Sekte dan Ding bahkan bersedia memberinya status tetua tamu. Liang Seng memilih untuk menolak ini. Wu Yong tidak bisa menahan rasa terkejutnya, tetapi kata-kata Liang Seng berikutnya membuatnya sadar dan mengagumi Liang Seng atas ambisinya yang besar. Senior, saya lebih suka menjadi murid sekte luar karena saya juga bercita-cita untuk suatu hari menjadi murid sekte dalam Sekte dan Ding. Menjadi murid sekte dalam bagi seseorang seperti Liang Seng, seorang kultivator lepas yang telah bergabung dengan sekte di tengah jalan, tidak seperti murid lain yang telah dilatih oleh Sekte dan Ding sejak usia muda. Satu-satunya cara baginya untuk menjadi murid sekte dalam adalah dengan berhasil mencapai tahap pembentukan pondasi. Benar saja, orang yang unggul dalam pemurnian artefak dan pembentukan susunan ini tampaknya cukup bangga. Karena memang begitu, Wu Yong tidak bisa menolaknya. Wu Yong tidak ragu-ragu dan menganggukkan kepalanya langsung. Di masa-masa yang penuh peristiwa ini, selama seseorang memiliki bakat dan tidak membuat tuntutan yang berlebihan, mereka akan diterima. Kemudian sepanjang hari berlalu, dan hampir semua kultivator lepas telah setuju untuk menjadi murid sekte luar Sekte dan Ding. Setelah itu, Sekte dan Ding bersikap sangat manusiawi, memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu 1 hari untuk mempersiapkan diri menangani urusan pasar. Akan tetapi,
mereka tidak boleh membocorkan kejadian hari ini atau memberitahu orang lain kebenaran tentang insiden antara Sekte Huatian dan Sekte Sangking. Keesokan harinya, mereka akan mengikuti Wu Yong dan yang lainnya dari Sekte Danding untuk kembali ke Sekte. Sekte Danding sebenarnya tidak punya niat jahat untuk berbaur dengan sekte lain. Apa yang mereka lakukan sekarang hanya untuk mempertahankan diri. Selain itu, manajemen atas Sekte Danding telah membuat keputusan. Untuk menunjukkan kenetralan mereka, setelah melakukan persiapan yang diperlukan, Sekte Danding akan menutup gerbang gunung mereka. Kecuali jika benar-benar mencapai titik di mana semuanya tidak dapat ditebus lagi, Sekte Danding tidak akan pernah terlibat dalam kekacauan seperti itu. Liang Sheng mengikuti kerumunan itu keluar dari kantor administrasi, merasa agak tersesat di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa pergi sekarang. Karena dia tidak bisa melarikan diri dari area 3 sekte dan 6 ordo untuk saat ini masih merupakan tempat yang paling aman. Selain itu, karena bakat gandanya dalam pemurnian arai dan artefak, Wu Yong sebenarnya telah mengungkapkan lebih banyak informasi yang mengekspresikan sikap Sekte Danding kali ini. Keselamatan adalah yang utama. Ide Sekte Danding, setidaknya, konsisten dengan ide Liang Sheng. Dalam keadaan yang rumit seperti itu, pergi bersama Sekte Danding mungkin merupakan solusi terbaik. Faktanya, Liang Sheng tidak memiliki banyak hal untuk ditangani di pasar. Namun sebelum pergi, dia mengundang Huang Yifan untuk minum. Perpisahan. Liang Sheng tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia mengisyaratkan bahaya di pasar. Huang Yifan mengerti setelah mendengarnya, dan menjadi lebih gugup di dalam hatinya. Namun, dia juga menghela napas lega, karena setelah besok, dia bisa bergabung dengan saudara-saudaranya. Rekan Taois Yang, terima kasih atas pengingatnya, aku akan berhati-hati dengan keselamatanku. Semuanya, Saudara Huang, aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya minum denganmu. Pada saat ini, Liang Sheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak bisa memprediksi keselamatan Huang Yifan sesudahnya, dan dia hanya berharap pihak lain dapat selamat dari krisis ini. Setelah itu, Liang Sheng mengatur barang-barangnya, memastikan bahwa bahkan jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan langsung mati. Sebelumnya, dia telah berencana untuk memperbaiki cincin penyimpanan, tetapi sekarang tampaknya dia telah kehilangan kesempatan ini untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Liang Sheng tiba di kantor administrasi. Bersama dengan para kultivator lepas lainnya, mereka mengikuti Wu Yong dan kelompoknya, meninggalkan pasar dan menuju Sekte Danding. Begitu mereka pergi, pasar Sekte Danding segera dibuka untuk umum, dan Huang Yifan tentu saja pergi menemui kedua saudaranya. Kemudian mereka segera mengumpulkan semua rumput spiritual di ladang spiritual, dan ketiga bersaudara itu bersiap untuk pergi bersama sang alkemis, yang waktunya hampir habis. Tanpa diduga, sang alkemis tidak ingin pergi, umurku tidak banyak, sebaiknya aku tinggal di sini saja. Karena temanmu baru saja mengisyaratkannya, aku akan menunggu di sini dan melihat. Jika tidak ada bahaya nanti, kau bisa kembali, dan aku masih bisa menyerahkan ladang spiritual ini kepadamu. Selanjutnya, tidak peduli seberapa banyak Huang Yifan membujuk, itu tidak ada gunanya. Melihat situasi ini, ketiga bersaudara itu tidak punya pilihan selain pergi dengan berlinang air mata, bersembunyi jauh di dalam pegunungan dan hutan. Hanya dapat dikatakan bahwa terkadang perasaan orang tidak bergantung pada lamanya waktu. Pada saat ini, banyak orang membuat pilihan yang sama seperti Huang Yifan, diam-diam meninggalkan pasar Sekte Danding. Namun, banyak orang tidak mengetahui kebenarannya, tetap tinggal di pasar, dan masih iri dengan mereka yang dipilih oleh Sekte Danding. Mungkin jika mereka tetap tinggal, lain kali mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte luar dari Sekte Danding. Sekte Danding. Pada saat ini, Liang Sheng berdiri di depan gerbang gunung, bersama dengan para penggarap longgar lainnya, yang semuanya tercengang. Banyak dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Bukankah ini negeri dongeng di bumi? Ada energi spiritual yang sangat besar di sini. Hampir setiap sudut dipenuhi dengan energi spiritual yang memabukkan, dan semua kultivator lepas dikelilingi oleh energi spiritual yang kaya di hati mereka. Mereka bahkan memiliki perasaan ajaib, seolah-olah seluruh jiwa mereka sedang dibersihkan, tenang dan tenteram. Namun yang lebih mengejutkan adalah fitur negeri dongeng yang luas dan megah di dalam Sekte Danding. Berdiri di luar sekte, para kultivator lepas sudah dapat melihat bangunan-bangunan kuno di setiap puncak,
dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi tersembunyi di awan, membentuk lukisan indah yang membuat mata orang-orang menjadi cerah. Saat mereka secara resmi memasuki sekte, mereka melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Di antara setiap puncak, ada kabut ungu, mirip dengan uap. Dari timur, setelah bertahun-tahun pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, mereka tampak kuno dan elegan. Setiap puncak gunung dan setiap rumah gua memancarkan energi spiritual yang kaya. Beberapa kultivator yang tidak dapat dipahami, mengenakan pakaian sekte, sedang berkeliling, menarik tatapan iri dari para kultivator lepas. Saat mereka melangkah ke puncak gunung sekte dan melangkah maju selangkah demi selangkah, hiruk-pikuk di dalam hati mereka menghilang, hanya menyisakan perasaan tenang yang membuat mereka merasa damai dan tenang. Di sini, Anda dapat langsung merasakan energi spiritual yang mengelilingi tubuh Anda dan benar-benar merasakan bahwa setiap sudut dipenuhi dengan energi spiritual. Pada saat ini, Liang Seng hanya bisa menghela napas. Dia akhirnya mengerti mengapa semua penggarap lepas ingin bergabung dengan sekte suatu hari nanti. Karena di sini, orang-orang dengan kualifikasi yang sama dapat menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Situasi di sini tidak berada di garis awal yang sama. Pada saat ini, Wu Yong tidak terburu-buru untuk bepergian. Dia memimpin mereka untuk merasakan momentum agung sekte Danding, yang kondusif untuk mengelola mereka dengan lebih baik. Tanpa disadari, Wu Yong membawa mereka ke lokasi sekte luar. Dibandingkan dengan puncak utama, tempat ini mungkin tampak kumuh, tetapi dibandingkan dengan pasar, tempat ini jauh lebih kuat. Yang paling mengejutkan adalah bahwa puncak gunung sekte luar ini tampaknya telah dipotong langsung oleh seseorang, seperti pedang yang telah mencukur bagian atasnya, seolah-olah itu adalah sebuah kota. Di dalamnya ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, langkah kaki setiap orang tergesa-gesa, tetapi wajah mereka positif, dan mata mereka terangkat. Setiap orang merasa memiliki harapan, tidak seperti para penggarap lepas di pasar, yang pada akhirnya tidak memiliki mentalitas positif ini. Para penggarap lepas yang berdiri di samping Liang Seng, melihat orang-orang di dalam, menjadi lebih bersemangat. Ini adalah keadaan pikiran yang seharusnya dimiliki seorang kultivator, dan sekte adalah pelabuhan bagi para penggarap lepas. Namun, para penggarap lepas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pengikut sekte luar. Mereka juga memiliki kekuatan mereka sendiri, yaitu ketekunan. Mereka bukanlah bunga di rumah kaca. Berapa banyak dari mereka yang telah menjadi murid sekte luar dari sekte Danding, tidak bersemangat dan gigih dalam meraih peluang. Kalau tidak, di lingkungan pasar yang keras, bagaimana mereka bisa berhasil meningkatkan wilayah mereka, dan selangkah demi selangkah, berjalan ke tempat mereka sekarang. Para murid sekte luar dari sekte Danding melirik Liang Seng dan yang lainnya dari kejauhan, tidak menunjukkan keterkejutan, karena mereka tampaknya telah mengetahui latar belakang mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang kota. Pada saat ini, seorang kultivator tahap pembentukan pondasi berdiri di sana, tampaknya menyambut mereka. Pada saat ini, Wu Yong melihatnya dan tidak bisa menahan senyum. Kakak senior Chen Xiang, saya telah membawa mereka ke sini. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan memperkenalkan para penggarap lepas. Ini adalah manajer sekte luar, kakak senior Chen Xiang, Anda dapat dengan hormat memanggilnya kakak guru. Mulai sekarang, Anda harus mengikuti pengaturan kakak senior Chen Xiang. Salam, Paman Master Chen Xiang, 11. Pada saat ini, Liang Seng menatap Chen Xiang dengan senyum berseri-seri, tetapi untuk beberapa alasan, pikirannya tiba-tiba tersebar. Jika dia ingin melarikan diri di masa depan dan menghadapi gerakan Chen Xiang, bagaimana dia akan melarikan diri? Namun, Liang Seng memiliki ide samar di dalam hatinya bahwa mungkin sekte Danding akan membimbingnya ke jalan keabadian yang sebenarnya. Sebelumnya di pasar, dia telah dibatasi oleh cakrawalannya dan bertahan hidup dengan cara yang sedikit. Itu tidak berarti dia tidak terlibat dengan sekte. Dengan penyembunyian panel atribut, bukankah dia akan dapat menjalani kehidupan yang sedikit di dalam sekte? Hanya saja perspektif yang berbeda mengarah pada tindakan yang berbeda. Pada saat ini, dia tidak khawatir untuk bergabung dengan sekte Danding sebagai murid sekte. Dia sebelumnya telah memperoleh bahan-bahan untuk pelat kehidupan jiwa dari murid-murid sekte dalam dan tahu cara memurnikannya. Justru karena inilah dia memahami prinsip pelat kehidupan jiwa. Di bawah properti penyembunyian panel atributnya, selama dia benar-benar menyembunyikan ki-nya, Soul Life Plate tidak dapat terhubung ke ki yang sama antara langit dan bumi, dan itu akan hancur secara alami.
Ini adalah kekuatan Soul Life Plate, yang dapat memberitahu kehidupan dan kematian tuannya. Selain Liang Seng, siapa lagi yang bisa sepenuhnya menyembunyikan ki mereka antara langit dan bumi? Hanya orang yang sudah mati yang bisa. Sekte Danding, Gunung Sekte Luar. Pada saat ini, Chen Xiang mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sekte itu telah dengan jelas menjelaskan situasi para pembudidaya lepas ini, jadi dia secara alami tidak akan bertindak gegabah. Jika ada masalah dengan hidupmu di masa depan, kamu bisa langsung datang kepadaku, dan aku akan menanganinya tepat waktu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena sekte telah menerimamu, itu pasti memiliki niatnya. Mengenai tugasmu, tidak perlu khawatir. Hari ini, aku akan mengatur rumah guamu terlebih dahulu. Nanti, ketika aku memanggil namamu, kalian masing-masing harus berdiri di suatu tempat, dan aku akan menunjukkan siapa orang terakhir. Liang Seng dan yang lainnya dengan patuh berbaris sesuai dengan instruksi Chen Xiang, dan Liang Seng mendapati bahwa dia dikelilingi oleh pemurni artefak. Para Master Arai berdiri bersama, dan para Master Talisman juga berkumpul bersama. Dapat dikatakan bahwa setiap profesi pembantu dikelompokkan bersama. Mereka kemudian mengikuti seorang murid sekte yang ditunjuk oleh Chen Xiang, menerima pakaian sekte mereka, dan mengatur rumah gua mereka. Meskipun disebut rumah gua, itu sebenarnya hanya rumah kecil yang sederhana, tetapi semua orang sangat bersemangat tentang hal itu. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah itu perlakuan istimewa, tetapi lokasi Cave Mansion mereka lebih dekat ke area pusat daripada lokasi para pengikut Outer Sect yang asli. Dengan energi spiritual yang begitu padat di Cave Mansion, apalagi yang bisa mereka minta? Mereka bisa menghemat setidaknya 1 botol pil pemurni ki sebulan dengan berkultivasi di sini. Rasanya luar biasa. Apakah ini perlakuan untuk para pengikut sekte? Dan ini hanya area Outer Sect. Seperti apa lingkungan untuk para pengikut biasa, atau bahkan para pengikut Inner Sect? Ketika Liang Seng menetap di Cave Mansion yang telah ditata, dia melihat pemandangan yang tidak dikenal dari Pilih Cauldron Sect di luar dan memiliki sedikit pemahaman baru di dalam hatinya. Semoga saja, semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Mungkin dia telah mengambil jalan yang salah sejak awal, tetapi tidak ada pilihan, visinya terlalu kecil, dan tindakannya pada akhirnya picik. Misalnya, ketika dia pertama kali memasuki dunia kultivasi, Liang Seng berani memanipulasi sebuah kerajaan di antara telapak tangannya karena dia berdiri di puncak dunia sekuler dan melihat seluruh dunia. Kekacauan di 3 sekte dan 6 ordo memang sedikit tidak terduga, tetapi setelah bergabung dengan sekte Kualipil, Liang Seng sebenarnya tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini adalah sekte dengan murid paling sedikit, tetapi meskipun demikian, apakah 3 sekte dan 6 ordo lainnya benar-benar ingin menderita kerugian dalam menghadapi sekte Danding yang melindungi diri sendiri? Mungkin bahkan sekte Huatian hanya ingin mengambil kesempatan untuk mengisolasi aliansi 3 sekte dan 6 ordo, karena mereka telah mulai bergerak maju secara bertahap. Garis keturunan Zhou Agung benar-benar luar biasa. Sekarang, Liang Seng punya alasan untuk curiga bahwa sekte yang telah menculik garis keturunan Zhou Agung mungkin bukan hanya sekte hijau atas, dan sekte lain mungkin diam-diam melakukan hal yang sama. Saat dia memilah-milah pikirannya, jalannya menjadi lebih jelas. Dia hanya bisa mengatakan bahwa sekte yang diwariskan selama puluhan ribu tahun tidaklah sederhana. Dia baru berusia lebih dari 500 tahun, bagaimana dia bisa memiliki banyak akal seperti mereka? Namun, dengan pemahaman ini, Liang Seng merasa lega. Dia punya rencana instan tentang bagaimana bertahan hidup di sekte Kualipil mulai sekarang. Entah dari mana, nasib buruk bisa berubah menjadi berkah. Semakin tinggi tempat bertengger seseorang, semakin jauh seseorang bisa melihat. Sebelumnya, di pasar, Liang Seng hanyalah orang yang picik. Setelah mengetahui hal ini, Liang Seng tertidur dengan tenang. Tidak ada yang terjadi dalam semalam, dan tindakan sekte Danding selama beberapa hari berikutnya membenarkan pikirannya, membuat Liang Seng semakin tenang. Baru setelah berkumpul keesokan harinya, para pembudidaya lepas ini, yang telah menjadi murid sekte luar dari sekte Kualipil, mengetahui apa tugas mereka. Tugas mereka adalah menyempurnakan arai flux satu persatu, dengan spesifikasi yang sudah direncanakan, tidak mengizinkan penyimpangan apapun, dan tanpa memerlukan input kekuatan spiritual apapun. Bukankah ini seperti pekerjaan jalur perakitan di kehidupan sebelumnya, membuat komponen standar sesuai spesifikasi? Tampaknya sekte Pil Cauldron ingin menyiapkan arai besar,
yang dapat dilihat dari senjata ajaib arai flex standar mereka. Liang Sheng sebenarnya sedikit bersemangat tentang ini karena tindakan Sekte Pil Cauldron menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkan keselamatan terlebih dahulu. Luar biasa, sejak saat itu, kehidupan Liang Sheng menjadi sangat teratur. Selama mereka menyelesaikan tugas mereka selama waktu tugas, mereka dapat kembali ke Cave Mansion untuk berkultivasi di waktu lain, tanpa dibatasi oleh siapapun, dan mereka bahkan memiliki sejumlah pil pemurni Qi sebagai kuota. Ini membuat para kultivator lepas lebih bersemangat, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji bahwa Sekte Pil Cauldron memang luar biasa, dengan persediaan ramuan yang tidak terbatas dan perilaku yang murah hati. 2 bulan kemudian, ketika yang lain telah menyelesaikan kuota tugas mereka, mereka semua menerima tugas pemurnian baru, kecuali Liang Sheng yang tidak mendapat tugas baru. Liang Sheng awalnya berpikir bahwa dia akan terus menyempurnakan bendera arai, tetapi dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Diam-diam dia meningkatkan kewaspadaannya, tetapi situasi berikut membuatnya rileks. Ternyata dia telah diatur untuk bekerja dengan Master Arai kali ini. Justru karena inilah Liang Sheng akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya dari senjata ajaib dan bendera arai yang telah mereka sempurnakan sebelumnya. Dia perlu mengikuti metode kekuatan spiritual tertentu untuk menemukan posisi arai yang benar untuk bendera arai. Tentu saja, mereka hanyalah bagian dari pengaturan arai, dan tuan rumah sebenarnya dari seluruh arai adalah seorang Taois inti emas. Ini adalah pertama kalinya Liang Sheng benar-benar menghadapi seorang Taois inti emas, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan perasaan tidak berdaya. Pendirian yayasan tidak lebih dari seekor semut di depan inti emas. Taois inti emas memang sangat kuat. Setelah mencapai Foundation Establishment, rentang hidup akan meningkat 500 tahun, dan setelah menembus Golden Core Realm, rentang hidup akan meningkat langsung 1000 tahun. Artinya, jika seseorang memiliki bakat yang mengerikan, rentang hidup total mereka setelah Golden Core Realm mungkin akan mencapai 1700 tahun. Namun, Liang Sheng tidak memikirkannya. Selama dia berhati-hati dan waspada, tidak masalah jika dia tidak bisa menang melawan lawannya, dan tidak masalah jika kultivasinya lambat. Itu hanya 1500 tahun, dan dia bisa menahan kematian 10 Golden Core Daois berturut-turut tanpa masalah. Tentu saja, Liang Sheng punya ide lain saat ini. Jika dia menggunakan Nailhead Seven Arrows Technique, bahkan jika perbedaan alamnya terlalu besar, berapa tahun rentang hidupnya yang harus dia konsumsi untuk mengutuk seorang Golden Core Daois sampai mati. Tapi sekarang tidak apa-apa, dia tidak perlu khawatir tentang semua itu. Namun, hatinya juga tidak tenang. Sebenarnya, kehati-hatian Sekte Danding cukup baik. Sekarang dia tahu bahwa Sekte Danding sangat menentukan kali ini. Puncak gunung yang sebelumnya diberikan Sekte Danding kepada para alkemis dari 3 sekte dan 6 ordo telah dievakuasi, dan mereka mengirim mereka kembali ke gerbang gunung mereka sendiri. Sekte Danding sekarang memiliki satu prinsip, yaitu bahwa tidak peduli bagaimana yang lain membuat keributan, mereka hanya berpegang pada wilayah mereka sendiri dan tidak terlibat dalam apapun. Lakukan sesukamu, tetapi jangan memaksa mereka. Bahkan kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Setelah lebih dari sebulan, Liang Sheng dan para penggarap lepas lainnya tampil sangat baik, dan pengawasan Sekte Danding terhadap mereka tidak sesering sebelumnya. Pada saat ini, Liang Sheng akhirnya menyadari mengapa Sekte Danding, yang terkenal dengan pemurnian pil, juga memiliki Master Arai Alam Inti Emas. Dan pemurni artefak alam inti emas, yang bertanggung jawab untuk memurnikan peralatan, sebenarnya sebanding dengan tetua puncak peralatan pemurnian dari Sekte Huatian. Para pembudidaya lepas yang menjadi tanggung jawab mereka sebenarnya hanya orang-orang biasa. Kedua Taois inti emas ini sebenarnya adalah tetua tamu yang diundang Sekte Danding dari kota abadi dengan sangat tulus, dan perlakuan mereka bahkan lebih baik daripada para master puncak biasa. Kota abadi. Liang Sheng diam-diam menyimpan istilah ini dalam benaknya. Ternyata 3 sekte dan 6 ordo bukanlah area pusat dunia kultivasi dan hanya area pinggiran. Dunia kultivasi bahkan lebih besar dari yang diduga Liang Sheng. Dunia yang begitu megah membuat Liang Sheng semakin merindukannya di dalam hatinya. Rentang hidup akan selalu bertambah, dunia ini begitu besar, aku ingin hidup dengan baik dan melihat berapa banyak hukum jalan abadi yang bisa kulalui. Namun, masalah ini terlalu jauh dari Liang Sheng saat ini. Sekarang dia hanya ingin tinggal di sekte luar Sekte Danding dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para petinggi. Di Sekte Danding,
Formula pil yuan emas bukanlah masalah, dan bahkan pil yuan emas pun mungkin saja bisa. Bagaimanapun, waktu adalah senjata terhebat, mengubah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Faktanya, periode waktu ini tidak sepenuhnya merupakan berita buruk. Ada juga berita baik karena sekte luar sekte Danding merupakan campuran ikan dan naga. Ada banyak keturunan dari para kultivator sekte yang tertinggal, jadi selama dia mengaturnya dengan baik, dia masih bisa memancing di perairan yang bermasalah. Siapa yang membiarkan para pengikut sekte luar tidak memiliki registrasi nama asli? Soul Life Plates adalah sesuatu yang dimiliki oleh para pengikut tahap pembentukan pondasi. Para pengikut pemurnian Qi biasa tidak memilikinya sama sekali, mereka hanya terdaftar secara independen di setiap puncak. Adapun para pengikut sekte luar, mereka hanyalah orang-orang biasa yang tinggal di dalam sekte yang dapat melihat batas dunia kultivasi. Namun, dibandingkan dengan penggarap lepas, mereka secara alami lebih unggul. Setelah itu, kehidupan Liang Seng di sekte Danding berlanjut seperti ini selama setahun, tetapi susunan besar sekte Danding belum selesai. Ini menunjukkan betapa bertekadnya sekte Danding dalam melindungi gerbang gunung mereka kali ini. Adapun situasi 3 sekte dan 6 ordo lainnya, tetap sama seperti sebelumnya. Meskipun tidak ada kemerosotan lebih lanjut, aliansi antara 3 sekte dan 6 ordo berada di ambang kehancuran. Pasar di sekitar 3 sekte dan 6 sekte perlahan-lahan menjadi milik pribadi masing-masing sekte. Kehidupan para kultivator lepas menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, kekuatan penetapan harga sekarang sepenuhnya ditentukan oleh satu sekte. Bagaimana para kultivator lepas bisa merasa nyaman? Pada saat ini, Liang Seng secara bertahap menjadi terbiasa dengan kehidupan di sekte Danding, dan ranah dangkalnya juga telah menembus ke alam kultivasi Qi lapisan ke-8. Dibandingkan dengan para kultivator lepas lainnya, kemajuannya tidak terlalu mencolok. Bakat para kultivator lepas tidak selalu buruk, hanya dapat dikatakan bahwa keadaan mereka sebelumnya tidak baik. Jadi dua kata, keberuntungan, dan berkah, sangat menyentuh bagi para kultivator. Rekan Taois Yang, mengapa Anda di sini untuk memurnikan senjata lagi? Apakah pihak Master Arai telah menghabiskan bendera Arai yang baru saja kita buat? Pada saat ini, seseorang melihat Liang Seng berjalan ke tempat bengkel pemurnian berada dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Setiap kali Liang Seng dipanggil kembali, itu berarti satu hal, bahwa bendera Arai yang sebelumnya telah mereka sempurnakan telah diatur. Ini juga berarti bahwa putaran kerja lembur berikutnya dalam menyempurnakan senjata telah dimulai lagi, dan pihak Master Arai dapat sedikit bersantai. Di sisi lain, jika Liang Seng dipindahkan ke pihak Master Arai, itu berarti bahwa Master Arai akan sibuk lagi. Liang Seng hanya menertawakan ini dan tidak mengatakan apa-apa. Yang lain sebenarnya hanya mengeluh. Bagaimanapun, sekte Danding tidak akan memperlakukan mereka dengan kasar. Semakin banyak pekerjaan yang mereka lakukan, semakin banyak pil pemurnian Qi yang diberikan kepada mereka. Mungkin sekte lain tidak dapat melakukan ini, tetapi siapa yang dapat menyalahkan sekte Danding karena memiliki begitu banyak alkemis? Selain itu, di dalam sekte Danding, tidak hanya ada puncak gunung abadi ini. Ada juga ladang spiritual yang luas, tempat perburuan gunung belakang, tempat banyak murid sekte luar melayani di ladang spiritual dan mencari peluang di tempat perburuan. Berdasarkan fondasi sekte Danding selama bertahun-tahun ini, Liang Seng menduga bahwa itu mungkin lebih kaya dari yang dibayangkannya. Jika bukan karena alasan lain, fakta bahwa Master Arai dan pemurni artefak dari alam inti emas bersedia menjadi tetua tamu akan mengungkapkan kedalaman fondasi sekte Danding, sehingga mereka mampu membayar harga yang begitu tinggi untuk mengundang mereka. Setelah hari yang damai lainnya dalam memurnikan senjata, ketika Liang Seng kembali ke gua tempat tinggalnya, seorang kultivator wanita di sampingnya menghentikannya. Rekan Taois Yang, saya baru saja menyiapkan beberapa makanan spiritual. Apakah Anda ingin membaginya? Dabao, undang paman yang Anda datang. Setelah mendengar ini, Liang Seng langsung merasa canggung dan dengan cepat menolak, mengatakan bahwa dia telah menggunakan makanan spiritual sebelumnya, dan kemudian buru-buru berlari ke rumah gua. Meninggalkan tatapan penuh kebencian di luar pintu. Di antara murid-murid sekte luar dari sekte Kualipil, ada banyak kultivator wanita seperti halnya kultivator pria. Misalnya, orang yang baru saja menyambutnya adalah seorang janda, Chen Yun, yang baru saja kehilangan rekan Taoisnya. Rekan Taois Chen Yun biasa mengumpulkan sumber daya di tempat berburu di gunung belakang sekte Danding. Tahun lalu,
dia secara tidak sengaja disergap dan dibunuh oleh binatang iblis, meninggalkannya sendirian dengan anak mereka. Mungkin karena lingkungan kultivasi yang harmonis dan damai dari Sekte Danding, ada banyak mitra kultivasi ganda di antara para murid luar. Sebelumnya, Chen Yun tidak terlalu memperhatikan Liang Seng dan hanya mengenalnya. Namun, setelah kematian mitranya, bagian murid luarnya sendiri tidak dapat menghidupi putranya. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator, dan tentu saja, mereka tahu betapa pentingnya meletakkan fondasi selama masa kanak-kanak. Mengapa begitu banyak pasangan Taois ada di antara para murid luar? Karena mereka merasa bahwa jalan mereka telah terputus dan mereka ingin membina generasi berikutnya. Jika anak-anak mereka berhasil memasuki sekte sebagai murid biasa, mereka masih dapat menghidupi orang tua mereka. Sebagai murid sekte luar kultivasi longgar dengan keterampilan luar biasa dalam memurnikan senjata dan formasi, Liang Seng memperoleh pil pemurnian Qi jauh lebih banyak daripada murid lainnya. Itu juga karena pil pemurnian Qi tidak berguna bagi Liang Seng. Suatu kali, ketika dia melihat Chen Yun menggendong Little Bao dan meminta untuk meminjam pil pemurnian Qi dari tetangga mereka, dia ingat bahwa rekan Chen Yun pernah membantunya ketika dia pertama kali tiba, jadi dia mengulurkan tangan. Liang Seng tidak peduli saat itu dan langsung memberikan sebotol pil pemurnian Qi. Ini bukan masalah besar, tetapi dia tidak tahu mengapa Chen Yun mulai memikirkannya setelah itu. Jadi awalnya, dia bertanya-tanya mengapa dia memiliki niat baik seperti itu. Sekarang dia tidak berniat menerima kemajuan janda itu. Pikiran memiliki anak tambahan dan 2 beban lagi di sisinya membuatnya menggigil. Jika bukan karena manajemen Sekte Danding saat ini, yang tidak mengizinkan mereka untuk memindahkan rumah gua mereka sesuka hati, Liang Seng pasti sudah pindah sejak lama. Akhir-akhir ini, selama waktu luangnya, Liang Seng akan duduk di gua tempat tinggalnya dan menyaksikan pemandangan indah Sekte Kualipil. Namun, setelah Chen Yun memperhatikannya, dia akan muncul di hadapannya, menggoda dan bersikap menggoda. Sosok kultivator wanita secara alami baik, dan mereka tidak akan memiliki kelebihan daging setelah berkultivasi. Dengan senyum pahit di hatinya, Liang Seng tidak berani memprovokasinya. Setelah menyadari bahwa Chen Yun sengaja menggodanya, dia tidak lagi berani mengagumi bintang dan bulan. Dia secara alami memahami pikiran Chen Yun. Agak mengada-ada untuk mengatakan bahwa dia telah menyukai dirinya, terutama karena mereka sebelumnya hanya kenalan. Mungkin karena pil pemurni Qi terakhir kali, dia mengira bahwa dia baik hati dengan penghasilan yang baik dan ingin dia berperan sebagai ayah. Jadi Liang Seng, ketika menghadapi Chen Yun nanti, secara alami akan menghindarinya seperti wabah, seolah-olah dia adalah banjir atau binatang buas. Jika dia berani memprovokasi wanita seperti itu, dia mungkin tidak akan pernah menyingkirkannya di masa depan. Namun, selain dari gangguan ini, Liang Seng anehnya tidak merasakan tekanan yang sama seperti yang dia rasakan di pasar sebelumnya. Rencananya mulai berubah seiring berjalannya waktu. Namun, ide-ide ini masih perlu dipertimbangkan dengan saksama. Ini adalah Sekte Kualipil, dengan banyak kultivator dan kekuatan besar, jadi tidak peduli seberapa berhati-hatinya. Dia, itu tidak akan terlalu berlebihan. Dalam keadaan seperti itu, waktu berlalu hari demi hari. Suatu hari, dia dan kultivator lepas lainnya akhirnya menerima pemberitahuan, yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi menyempurnakan senjata sihir dan menyebarkan arai. Karena, arai pelindung yang telah dikerjakan oleh Sekte Kualipil akhirnya akan segera selesai. Sekte Danding, apa itu Grid Arai milik Sekte? Sekarang Liang Seng akhirnya melihat apa warisan Sekte itu, hanya Sekte yang bisa memiliki proyek berskala besar, membangun arai yang begitu megah. Sebelumnya, Liang Seng merasa sangat kaya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Beranikah dia mengaku kaya? Pada saat ini, Liang Seng dan kultivator lainnya berdiri di tempat kejadian, tanpa reaksi untuk sementara waktu, mata mereka menatap tajam ke situasi di luar surga. Di pinggiran sekte, titik-titik cahaya bintang muncul, tidak mungkin untuk melihat ujungnya, kemudian, saat cahaya redup berkilauan, cahaya bintang ini mengembun seperti rasi bintang, langsung membentuk komplete Heavenly Array. Seluruh cahaya bintang tampaknya tumpah dari luar angkasa, dan energi spiritual di bawah cahaya redup menjadi lebih aktif. Seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit muncul di atas puncak utama Sekte Danding. Cahaya bintang yang sebelumnya tak berujung langsung terhubung dengan benang-benang cahaya sutra. Dalam sekejap, langit menjadi seterang siang hari,
hanya menyisakan cahaya menyilaukan yang menusuk jiwa. Namun, kilatan cahaya ini hanya sesaat, dan kemudian semua orang merasakan tubuh mereka berat, dan tanpa menunggu Liang Seng bereaksi, orang-orang di sekitarnya sudah berlutut, terhimpit oleh tekanan. Liang Seng bereaksi cepat saat ini, dan dengan cepat berhenti melawan tekanan. Dia juga berpura-pura berlutut di tanah dengan lemah, mengangkat kepalanya dan melihat cahaya redup di langit. Dia tahu bahwa susunan pelindung Sekte Danding telah berhasil diaktifkan, dan itu selaras dengan susunan pelindung asli, baik di dalam maupun di luar. Susunan yang luar biasa seperti itu, mata Liang Seng tidak bisa tidak bersinar. Dia melihat lebih banyak daripada murid-murid Sekte luar lainnya. Pada saat ini, semua cahaya di langit menghilang secara langsung, seolah-olah tidak ada yang pernah ada. Namun, barusan, meskipun orang yang memimpin susunan itu adalah Master Susunan Inti Emas, orang yang akhirnya memasukkan kekuatan untuk menggabungkan susunan pelindung lama dan baru adalah kekuatan besar yang tak terlihat. Kekuatan itu jauh lebih kuat daripada seorang Taois Inti Emas. Mungkinkah kekuatan besar jiwa baru lahir telah mengambil tindakan pada saat-saat terakhir? Tidak seorang pun yang bisa memberi Liang Seng jawaban, tetapi pada saat ini, ekspresinya sama dengan murid sekte luar lainnya, rasa aman yang kuat. Semua orang tahu bahwa siapapun yang ingin masuk ke Sekte Danding saat ini niscaya akan membayar harga yang mahal. Tidak seorang pun yang tahu lebih baik daripada Liang Seng dan murid kultivasi longgar lainnya seberapa komprehensif susunan pelindung ini. Meskipun mereka hanya bertanggung jawab atas detailnya, mereka telah sepenuhnya mengikuti standar produksi senjata ajaib tanpa kesalahan apapun. Pada saat ini, para murid kultivasi longgar yang telah menjadi murid sekte luar merasakan campuran kegembiraan dan ketidakberdayaan. Susunan besar telah selesai, dan mereka tidak akan lagi memiliki subsidi senjata pemurnian tambahan. Mulai sekarang, mereka harus seperti murid sekte luar lainnya, meskipun mereka memiliki kuota sekte, pendapatan mereka akan jauh dari apa yang ada sekarang dan hanya cukup untuk mereka. Ketentuan untuk murid sekte luar dari Sekte Danding akan menjalani perhitungan ketat untuk memastikan mereka tidak akan hidup terlalu nyaman. Selain itu, para murid sekte luar adalah kelompok campuran, dan bahkan Sekte Danding sendiri tidak tahu persis berapa banyak orang yang ada. Mereka akan mengeluarkan kuota berdasarkan perkiraan jumlah orang yang diberikan oleh manajer sekte luar setiap bulan, umumnya tanpa masalah yang berarti. Karena selama 3 hari pertama setiap bulan, para murid sekte luar harus mendaftar secara anonim di aula urusan luar negeri. Selama mereka melewati pilar gerbang giok di luar aula, mereka akan dianggap berhasil mendaftar. Jadi, jika Anda terlalu sibuk untuk mendaftar, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Namun, mereka hanyalah murid sekte luar, dan kehilangan kuota selama sebulan tidak akan memengaruhi kultivasi mereka karena setiap murid sekte luar pasti memiliki sejumlah tabungan. Pada hari-hari berikutnya, murid kultivasi longgar yang tidak memiliki misi akhirnya mulai benar-benar berintegrasi ke dalam kehidupan sekte luar. Selain kuota tetap sekte luar, mereka juga dapat menerima tugas dan mendapatkan hadiah yang sesuai. Tentu saja, jika mereka merasa cukup kuat, mereka juga dapat mendaftar untuk memasuki tempat perburuan gunung belakang dan mencari peluang mereka. Jadi, secara umum, murid sekte luar peringkat menengah dan bawah akan menerima tugas, seperti mengairi ladang spiritual atau mengambil misi untuk murid sekte, tetua, del. Jika tidak ada bahaya dalam misi tersebut, mereka akan bersaing untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk murid sekte luar yang berpengalaman, mereka akan menerima tugas yang relatif lebih berbahaya, atau mereka akan bekerja sama dan memasuki tempat perburuan gunung belakang, menjelajahi dan mengumpulkan ramuan spiritual dan bahan binatang iblis, yang semuanya dapat dijual dengan harga tertentu. Bagaimanapun, Sekte Danding adalah tempat tinggal para alkemis, jadi tidak perlu khawatir tentang penjualan ramuan roh dan material monster. Namun, Liang Seng tidak begitu naif untuk langsung mengikuti jalan utama, tetapi memilih untuk mengamati situasi sekte luar dengan saksama. Sebelumnya, karena sekte tersebut telah merekrut mereka untuk bekerja, mereka tidak punya banyak waktu untuk merasakan kehidupan nyata sekte luar. Dia tidak terburu-buru saat ini karena dia lebih kaya daripada rata-rata kultivator tahap pembentukan pondasi. Lebih baik memikirkan keselamatannya dan menyelidiki situasi sekte luar terlebih dahulu. Namun, selama periode Liang Seng yang relatif santai,
Orang-orang dari sekte lain dalam 3 sekte dan 6 ordo muncul satu demi satu untuk mengunjungi sekte Danding. Bagaimanapun, sekte Danding tiba-tiba menambahkan susunan pelindung baru, jadi mereka harus datang dan melihat sendiri apa yang terjadi. Saat itu, beberapa hari dapat dilihat dengan lampu menyala di sekte Danding. Liang Seng tidak dapat melihat situasi spesifiknya, tetapi dia dapat memastikan bahwa para pengunjung setidaknya berada di alam inti emas. Sekte Danding memperlakukan mereka semua sama, tidak membiarkan 8 sekte ini memendam kebencian satu sama lain. Orang-orang dari sekte lain tidak memiliki konflik apapun di sekte Danding, dan semuanya damai. Pemahaman diam-diam juga terbentuk di antara 3 sekte dan 6 ordo, secara diam-diam menerima pendekatan sekte Danding. Kemudian tersebar gosip bahwa 3 sekte dan 6 ordo itu sudah menjadi sebuah nama saja karena situasi ini. Dunia luar menjadi lebih kacau, dan para kultivator lepas di pasar menghadapi lebih banyak kesulitan. Jumlah penyergapan dan pembunuhan pasar menengah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Sekte lain datang mengunjungi sekte Danding dengan tergesa-gesa untuk menguji sikap mereka. Setelah sekte Danding menyatakan penyediaan ramuan ajaib mereka yang berkelanjutan dan menjaga kenetralan, sekte lain menghela napas lega. Situasi yang paling banyak dibicarakan dan menyedihkan adalah sekte hijau atas, karena mereka ditekan oleh sekte Huatian selama periode ini. Para kultivator lepas di pasar sekte hijau atas melarikan diri secara berbondong-bondong, karena sebagian besar kultivator inti emas di sekte Huatian sekarang memiliki alat roh, kekuatan pertempuran mereka melonjak. Sekte hijau atas tidak ingin terlibat dalam pertempuran hidup mati dengan sekte Huatian saat ini. Jadi mereka hanya bisa bertahan dan menelan harga diri mereka. Jadi, apa gunanya semua ini? Itulah sentimen sebagian besar kultivator, tetapi semua orang juga tahu bahwa jika mereka berada di posisi sekte hijau atas, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, siapa yang bisa mentolerir sekutu mereka menjadi semakin kuat dari hari ke hari tanpa melakukan apapun? Apakah mereka hanya menunggu kematian? Hukum rimba adalah sesuatu yang dipahami semua orang, situasi yang sebelumnya seimbang akan menimbulkan masalah ketika seseorang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Namun demikian, meskipun sekte Huatian jauh lebih kuat, mereka tidak berani terlibat dalam pertarungan mati-matian dengan sekte hijau atas. Itu karena mereka kemungkinan akan memenangkan kemenangan yang mahal, lalu apa yang akan mereka lakukan? Ada sekte lain di sekitar mereka juga. Untuk sementara waktu, keseimbangan baru muncul antara 3 sekte dan 6 ordo. Situasi ini menyebabkan sekte lain memperlakukan sekte Danding dengan lebih sopan, dan sekte Danding sangat damai. Rumah gua Liang Seng, rekan Daois Yang, bau kecilku membutuhkan banyak batu roh untuk fondasinya akhir-akhir ini. Namun, aku telah mengumpulkan beberapa, dan aku masih membutuhkan 10 batu roh tingkat rendah. Aku ingin tahu apakah kau bersedia meminjamkanku batu roh terlebih dahulu. Aku akan membayarmu perlahan-lahan saat aku menjalankan misi setelahnya. Pada saat ini, Chen Yun berdiri di pintu masuk kediaman Liang Seng. Murid sekte luar lainnya melirik Liang Seng tanpa sengaja, tetapi mereka tidak memiliki pendapat, karena Chen Yun juga telah mencoba meminjam batu roh dari mereka. Namun, ketika Chen Yun mencoba meminjam dari mereka, dia hanya meminta 3 atau 2 batu roh tingkat rendah. Namun sekarang, dia meminta 10. Yang menunjukkan bahwa Chen Yun memiliki bakat membaca orang. Liang Seng tidak dapat menolak pinjaman tersebut saat ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki hubungan sebab akibat dengan Chen Yun dan rekan Taoisnya yang telah jatuh, tetapi dia juga tidak dapat meminjamkan 10 batu secara langsung. Di permukaan, dia adalah seorang kultivator ganda dalam menyempurnakan senjata dan susunan, dengan pengeluaran harian yang sangat besar. Bagaimana dia dapat meminjamkan begitu banyak batu roh tanpa alasan? Taois Chen, maafkan aku, tetapi aku hanya dapat meminjamkanmu 5 batu roh tingkat rendah paling banyak. Sebelum Liang Seng selesai berbicara, Chen Yun mengangguk berulang kali, menyela dia seolah-olah dia takut Chen Yun akan berubah pikiran. Terima kasih, rekan Taois Yang. Liang Seng segera mengerti bahwa Chen Yun mungkin hanya ingin meminjam beberapa batu roh dan tidak peduli dengan jumlahnya. 10 batu itu hanyalah angka untuk memastikan dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Memang, mereka yang meminjam uang selalu tampak lebih penuh perhitungan. Liang Seng kemudian meminjamkan batu-batu roh itu kepada Chen Yun, yang dengan riang pergi. Sebelum pergi, dia melirik Liang Seng dengan genit,
menyebabkannya segera menundukkan kepalanya. Kemudian, Liang Seng memperhatikan sosok Chen Yun yang pergi, berpikir bahwa jika dia tidak akan meninggalkan tempat itu, dia tidak akan setuju begitu saja. Liang Seng tidak bertindak berdasarkan keinginannya, tetapi memutuskan untuk pindah setelah menyelidiki pengaturan rumah gua sekte luar. Selama periode ini, dia sesekali mengunjungi Chen Xiang, manajer sekte luar, untuk memberinya beberapa anggur buah, serta seperangkat lengkap teknik pengumpulan roh. Ini telah membuatnya disukai Chen Xiang. Liang Seng tidak secara langsung mengajukan permintaan tetapi terus mengunjungi dan memberikan hadiah secara berkala. Usahanya membuahkan hasil ketika Chen Xiang akhirnya bertanya apakah ada sesuatu yang dia butuhkan bantuannya. Jadi, Liang Seng sebenarnya telah memilih lokasi rumah gua yang baru dan bersiap untuk pindah. Lagi pula, ada terlalu banyak kenalan di lokasinya saat ini, yang membuatnya sulit baginya untuk menjalankan urusannya. Meskipun aman di sekte luar sekte Danding, Liang Seng tidak bisa berbuat apa-apa. Dia masih perlu membuat banyak persiapan untuk kultivasinya di masa depan. Oleh karena itu, pindah ke lokasi yang lebih asing adalah langkah yang perlu dilakukan, membuatnya lebih mudah baginya untuk bertindak. Kemarin, Chen Xiang telah menemukan rumah gua baru sesuai permintaan Liang Seng. Dia mengamankan tempat itu dalam waktu singkat dengan menggunakan beberapa batu roh. Saat Liang Seng memperhatikan sosok Chen Yun yang menjauh, dia menutup gerbang gua dan menuju ke kantor manajer. Tidak ada kecelakaan selama kepindahan ini. Saat Liang Seng menyerahkan slip giok dari Cave Mansion aslinya, dia menerima slip giok untuk yang baru. Cave Mansion yang baru berada di sisi timur pintu luar dan hampir 100 mil jauhnya dari yang asli. Liang Seng sangat puas dengan lingkungan barunya, karena tidak ada wajah yang dikenalnya di sini. Kultivator yang sebelumnya tinggal di Cave Mansion ini hanya berhenti dan mengangguk sedikit kepada Liang Seng sebagai salam ketika dia melihat tetangga barunya sebelum bergegas pergi untuk urusannya sendiri. Setelah menunjukkan wajahnya, Liang Seng segera memasuki Cave Mansion dan mulai menyiapkan Concealment Arais dan Gathering Spirit Arais. Hanya setelah menyiapkan 10 lapis arai, dia baru bisa bersantai. Tanpa menggunakan panel atributnya, indera tahap pendirian fondasinya tidak dapat melihat perubahan di dalam Cave Mansion. Dia bahkan menambahkan teknik arai ilusi sehingga pengamat biasa hanya akan melihat pemandangan normal tanpa masalah, tanpa pemeriksaan yang cermat.